Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Ragi Roti Jumat 1 Januari 2021. Ragi Roti pagi ini hanya sekedar refleksi singkat atas apa yang telah terjadi setahun terakhir, serta harapan-harapan kita di tahun 2021. Sebagai dasar dari Ragi Roti pagi ini kami ambilkan dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Jadilah kuat dan penuh keberanian. Janganlah takut dan janganlah gentar akan mereka karena Tuhanmu. Dialah yang berjalan bersamamu. Dia tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Serta dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Iya, meskipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya, karena Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu menghiburku. Intinya, kedua ayat di atas menekankan akan arti pentingnya iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tak terasa tahun 2020 baru saja kita lewati. Di gereja kita, tahun 2020 kita tutup dengan kebaktian tutup tahun. Meski kebaktian itu hanya dilakukan secara streaming. Ibadah tutup tahun itu sebagai ungkapan syukur kita atas segala rahmat, atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, baik selaku individu maupun kita secara jemaat keseluruhan di GKJ Karangasem. Biasanya menjelang akhir tahun dan bisa juga pada awal-awal tahun baru, kita melakukan refleksi atas apa yang telah terjadi, serta melakukan resolusi tentang apa yang kita harapkan, apa yang akan terjadi di tahun 2021. Kalau kita melihat perjalanan gereja kita, maka sebenarnya sungguh banyak berkat yang telah kita rasakan. Meski dari segi usia, gereja kita ini ibarat anak yang masih belajar merangkak. Salah satu puncaknya adalah kita telah diberi hadiah istimewa dengan hadirnya seorang pendeta definitif dalam diri Ibu Pendeta Bethsaida. Kita tahu kelahiran gereja kita diiringi dengan problematika yang sedemikian banyak. Apakah dengan telah hadirnya seorang pendeta itu otomatis semua PR, semua permasalahan, semua problematika yang ada pada kita telah terselesaikan? Jawabnya jelas tidak. Justru dengan kehadiran Ibu Pendeta itu merupakan langkah awal bagi kita untuk mengkonsolidasi diri, untuk merapatkan barisan, untuk merapikan koordinasi, menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, serta memberikan wajah baru bagi gereja kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengubur dalam hal-hal yang kurang baik, dalam bentuk apapun juga. Karena dalam relasi kita seringkali ada perbedaan sikap, ada perbedaan pandangan, bahkan ada gesekan. Dengan kedewasaan sikap, marilah kita memasuki 2021 ini dengan hati dan pikiran yang bersih, sehingga diri kita menjadi sumbangan yang positif, menjadi sumbangan yang produktif bagi lingkup kecil kita maupun dalam lingkup yang lebih besar. Harus disadari bahwa pergantian tahun tidak berarti memutus dari segala hal yang telah terjadi di tahun sebelumnya. Karena sebenarnya tidak ada batas tegas antara tahun yang telah lewat dan tahun yang akan kita jalani.
Artinya, persoalan-persoalan yang ada sebelumnya masih akan mengikuti. Dalam lingkup kecil, kita berharap masalah aset misalnya, atas usaha klasis maupun sinode akan bisa terselesaikan. Dalam skop yang lebih luas atau dalam skala nasional, kita masih melihat banyaknya tindakan intoleransi terhadap minoritas. Meski demikian, kita tidak boleh menjadi pesimis, apalagi patah arang. Kita tidak boleh marah. Justru tindakan intoleransi, persekusi, dan sejenisnya bisa kita jadikan sarana untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji keimanan kita. Kita tetap mempunyai harap karena kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Kedua kutipan ayat Alkitab yang saya sebutkan di awal renungan ini akan menjadi penguat bagi kita dalam menjalani tahun 2021. Menutup renungan singkat ini, mari kita tutup dengan doa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih kami haturkan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, jemaat-Mu di GKJ Karangasem sepanjang tahun 2020 ini. Atas perkenan-Mu, satu persatu persoalan-persoalan yang ada berhasil kami urai. Berkati terus jemaat-Mu di GKJ Karangasem ini, sehingga memasuki tahun 2021 ini akan semakin tumbuh berkembang dan semakin kuat dan dewasa. Ampuni akan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Kuatkan kami agar bisa melewati semua itu. Memasuki tahun 2021, banyak tantangan yang masih harus kami hadapi. Berikan kesehatan kepada jemaat-Mu di gereja GKJ Karangasem ini. Berikan pula kesukacitaan agar kami tetap bisa menjaga optimisme kami. Terlebih lagi, pelihara, jaga, dan kuatkan iman kami, sehingga kami tetap bersetia kepadamu. Tuhan, doa singkat yang jauh dari sempurna ini, kami haturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.